Halo, perkenalkan nama saya Irham Labib Huda, CPNS dari instansi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Hari ini saya akan melakukan learning journal menggunakan video ini, pengalaman dari agenda 2. Perasaan yang saya alami selama mempelajari agenda 2 itu sangat campur aduk, terutama pendalaman pada prinsip core value berakhlak. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari dalam pelajaran ini. Yang pertama itu bagaimana cara kita menerapkan core value berakhlak. Di antara lain, yang pertama berorientasi pelayanan. Di sini kita belajar bagaimana cara kita memberikan pelayanan sebagai ASN kepada masyarakat dengan mengedepankan asas kepentingan publik adalah hal yang lebih utama dibandingkan kepentingan pribadi. Kita juga belajar bagaimana cara memahami kebutuhan masyarakat yang akan kita layani. Kemudian kita juga diajari bagaimana caranya memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan, cepat, dan profesional. Kemudian pada poin akuntabel, belajar bagaimana cara melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, kemudian disiplin, serta kita belajar bagaimana caranya menggunakan sumber daya yang ada dengan responsibel atau dengan bertanggung jawab. Di poin kompeten kita di sini belajar bagaimana cara kita terus berkembang, terus belajar, mengupgrade diri dan ilmu yang nantinya akan bermanfaat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai ASN. Pada poin harmonis kita belajar bagaimana cara menjaga komunikasi kita tetap baik antar sesama teman, keatasan, dan sesama instansi lain. Di poin harmonis ini, kita juga belajar bagaimana cara menghargai pendapat, latar belakang, dan opini teman-teman kita. Kemudian kita belajar membangun lingkungan kerja yang positif, kondusif, dan belajar bagaimana cara menjaga nama baik instansi, bangsa, dan negara. Pada poin adaptif, kita belajar bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, dengan adaptasi yang baru, teknologi yang baru, dan peraturan serta kebijakan yang baru, serta kita harus bisa menjadi ASN yang proaktif dalam menghadapi tantangan dan mendorong inovasi. Pada poin kolaboratif, kita juga belajar bagaimana caranya bekerja sama dengan teman sejawat, dengan instansi lain, dan kita belajar bagaimana caranya terbuka dalam melaksanakan kerjasama baik terhadap teman antar profesi, lintas profesi, bahkan hingga ke lintas instansi. Dalam mengikuti pembelajaran pada agenda 2 ini, memang banyak sekali tantangan yang khususnya saya sendiri hadapi. Selain beban kerja yang harus saya kerjakan, saya juga harus mengikuti Zoom dan mengerjakan tugas latsar dengan deadline yang sangat dekat. Jadi saya banyak belajar bagaimana cara memanage waktu, mulai dari waktu istirahat, waktu bekerja, waktu mengikuti latsar, waktu mengerjakan tugas. Kemudian saya juga banyak berkorban waktu istirahat karena memang antara pelatihan, pekerjaan, dan tugas latsar ini waktunya kurang cukup menurut saya. Jadi memang walaupun dapat mengikuti latsar dengan baik, tapi menurut saya belum optimal. Juga pada saat pembelajaran, karena waktunya terbatas, ada beberapa diskusi yang sebenarnya materinya sangat menarik, tetapi kita tidak bisa bahas tuntas, tidak bisa melakukan diskusi secara tuntas, menyampaikan pendapat antara teman-teman pelatihan dan fasilitator. Sehingga memang sebenarnya sudah berjalan cukup baik, namun ada beberapa sesi yang memang diskusi materi yang sangat menarik, tapi belum tuntas. Adapun ide-ide yang muncul pada saat mengikuti pelatihan agenda 2 ini adalah kita bagaimana caranya meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat, ya tentunya di bidang kesehatan kepada pasien, itu meningkatkan pelayanan dengan core value berakhlak. Terkadang kita lupa bahwa kita adalah seorang ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di saat kita lelah atau di saat beban kerja kita lagi tinggi, kadang kita lupa bahwa kita itu harus dituntut memberikan pelayanan sesuai dengan core value berakhlak. Jadi, untuk ide yang akan datang, kita harus lebih mempraktekkan lagi core value berakhlak dalam memberikan pelayanan kepada, khususnya untuk saya, pada pasien-pasien saya, supaya pelayanan yang kami berikan dapat memuaskan atau dapat memberikan impact yang baik kepada pelanggan-pelanggan atau pasien-pasien saya. Begitu pula dengan rencana tindak lanjut ke depan dari pembelajaran yang sudah dilakukan pada agenda 2,
ya kita harus ingat dan harus mulai berlatih ke depannya agar selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.